Halo guys, kembali lagi di Mutara Bisnis Channel ya guys. Oke guys, untuk hari ini saya akan berbagi video mengenai bagaimana caranya mengobati anakan burung murai batu yang lumpuh ya. Seperti ini ya guys. Nah, ini merupakan anakan murai batu saya dari induk balak lempuyang 23,5 kali Medan 14 cm ya. Kebetulan anak tunggal jantan. Nah, ini kemarin awalnya sehat, tidak ada masalah apa-apa. Tapi ketika dia mulai muar atau mulai terbang, itu awalnya juga masih belum ada apa-apa. Cuma karena 1 minggu kemarin itu kondisi saya sibuk, ternyata dia sekarang lumpuh ya guys. Kemarin sudah tidak bisa terbang sama sekali, 1 minggu lebih dia tidak bisa terbang, bahkan berdiri aja tidak bisa seperti ini guys. Malah kemarin tiap mau bergerak dia terbalik, tiap mau bergerak terbalik gitu ya. Nah, terus saya ingin berbagi tips sekarang setelah saya rawat, saya obati selama 2 hari lebih ya, sekitar 4 hari lah guys. Setelah 4 hari ternyata sudah bisa nangkring kembali, kakinya sudah mulai bisa digerakkan lagi, yang awalnya kayak kram atau kaku sekarang sudah hampir bisa dikatakan normal. Jari-jarinya juga sudah mulai bisa mencengkram, yang awalnya tidak bisa mencengkram atau kaku kayak orang lumpuh itu sekarang sudah bisa. Bahkan tadi di awal video kan dia sudah nangkring di atas walaupun dia belum normal. Oke guys, yang pertama yang perlu kalian perhatikan, kenali dulu untuk mencegah ya guys. Pertama saya awali untuk mencegah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati yang sedang sakit ya. Yang pertama kalian harus tahu apa saja yang bisa menyebabkan lumpuh. Yang pertama yaitu kondisi burung yang kurang sehat. Jadi gini guys, burung kita yang kondisinya kurang sehat atau dia kurang fit, apabila kita terlambat memberi pengobatan atau terlambat mengobati, ujungnya dia kalau lama-kelamaan akan lumpuh. Terutama yang sangat berakibat pada kelumpuhan yaitu kasus pada pencernaan burung. Nah, seperti ini kemarin itu ternyata setelah saya amati kasus pencernaannya bermasalah. Jadi tiap dia berak itu susah, kemudian kotorannya tidak mau seperti ini. Kemarin kotorannya seperti mencret ya istilahnya, atau istilahnya diare lah menurut saya. Nah, walaupun ada masalah pada pencernaan, tapi dampaknya dia akan mengakibatkan pada kelumpuhan guys. Nah, kalau sudah begitu kita banyak berdoa saja supaya dia cepat sembuh ya. Nah, artinya semuanya bisa diatasi sebetulnya, yang penting kita telaten. Nah, kemudian kasih asupan gizi yang cukup, terutama pada kandungan kalsium ya. Bagaimana cara memberikan kandungan kalsium yang cukup? Kita bisa memberikan tulang sotong. Tulang sotong tahu kan teman-teman, yang itu punggungnya cumi-cumi, yang putih banyak jual di pasaran. Itu kalian haluskan, kemudian campurkan dengan makanan atau loloannya, atau beli kalsium ada yang di toko burung, itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian yang ketiga, suhu ya teman-teman. Burung kecil atau burung muda itu memerlukan suhu yang hangat. Jadi teman-teman jangan lupa dikasih suhu yang hangat, kira-kira sekitar 25-30 derajat supaya dia merasa nyaman.
karena bulunya belum tebal, dia akan sangat mudah terpengaruh apabila suhu dingin. Nah, itulah beberapa tips untuk mencegah. Kemudian sekarang kalau burung sudah kondisi terlanjur tidak bisa bergerak atau kakinya kram atau lumpuh, itu bagaimana pengobatannya? Oke, teman-teman harus pertama mengetahui penyebabnya apa. Kalau penyebabnya gizi, teman-teman harus meningkatkan jumlah kandungan gizi. Kalau penyebabnya kurang hangat, teman-teman harus menambah lampu. Kalau teman-teman tahu penyebabnya adalah kotoran yang enggak apa ya istilahnya mencret, teman-teman harus mengobati pencernaannya. Nah, kemudian dari keseluruhan itu, teman-teman bisa menggunakan, kalau saya itu ada 2 jenis ya guys, seperti ini obatnya. Yang pertama saya menggunakan ini obat Super N. Ini bukan iklan ya, saya hanya memberitahu sepengetahuan saya. Kita menggunakan obat Super N, kemudian caranya bisa langsung diberikan tapi beresiko. Kalau saya berikan di adonan pakan. Ini kita menggunakan for AMS atau American Selection ya, untuk pakan loloan. Nah, kemudian teman-teman bisa selanjutnya menggunakan vitamin ini teman-teman. Sebentar ya, saya ambilkan. Ini teman-teman ya, kita bisa menggunakan vitamin B kompleks atau vitamin IP ya. Nah seperti ini di apotek banyak teman-teman. Ini vitaminnya orang. Cuma untuk memberikan dosisnya B kompleks itu teman-teman harus benar-benar kecil sekali. Kira-kira kalau saya apa ya, B kompleks itu satu seperti ini. Bentar ya, saya ambilkan sebagai contohnya. Tidak ada yang bantu rekam ini teman-teman, mohon bersabar ya. Bentuknya obatnya seperti ini ya teman-teman. B kompleks itu, ini benar bukan obat tapi vitamin ya. Nah teman-teman bisa melihat aslinya seberapa. Ukuran yang kita berikan yaitu segini teman-teman. Yang ini ya, yang ini kecil ini hanya segitu. Kalau yang ini masih terlalu besar ini teman-teman, hanya sebesar ini ya, ini sebesar ini ya. Tahu ya teman-teman perbandingannya seberapa? Taruhlah 1/4-nya dibagi 2 ya. 1/4 lingkaran ini, lingkaran obat satu kapsul itu dibagi 2. Jadi 1/4 dibagi 4, kemudian setelah itu dibagi 2. Karena kenapa? Kalau terlalu besar dia akan muntah teman-teman. Karena vitamin ini sangat apa ya, pahit ya. Ada pahitnya, ada kecutnya atau asam. Cukup pakai 2 obat ini. Kalau Super N, kalau diteteskan itu cukup 3 tetes sampai 4 tetes ya. Pagi 3 tetes atau 4 tetes, sore 3 tetes 4 tetes. Kalau B kompleks ini 1 kali sehari, mungkin di siang harinya ya. Nah cukup pakai 2 obat ini. Ini kemarin sudah kondisinya sama sekali sudah tidak bisa terbang, lumpuh. Bahkan saudara ngomong, lah burungmu akan mati itu, apa bisa ditolong, pada tanya begitu. Tapi alhamdulillah karena kita telaten ya teman-teman untuk mengobati, akhirnya dia sembuh seperti ini. Nah terus kalau teman-teman tanya, Om apakah ini nanti bisa normal sembuhnya? Saya jamin bisa. Dia akan kembali normal seperti awalnya, tapi juga butuh
proses waktu pemulihan bertahap. Terus yang satu hal teman-teman yang perlu kalian ingat, ketika dia mengalami kelumpuhan, burung trotolan atau burung anakan mengalami kelumpuhan, dia jangan dipegang. Ingat ya, jangan dipegang. Karena kenapa? Dengan kita pegang, tingkat stresnya akan bertambah. Teman-teman harus menyadari kalau kelumpuhan itu adalah masalah saraf ya teman-teman. Apabila saraf, orang aja kalau kena saraf, kalau kita banyak kita angkat, kita bawa kemana-mana, itu justru tidak akan sembuh, tapi akan memperkeruh keadaan. Begitupun burung ya teman-teman. Ketika dia lumpuh, itu jangan dipegang. Apakah cara masih makannya gimana Burung walaupun lumpuh, ketika dia lapar, dia tetap buka mulut kok teman-teman. Jangan khawatir, tidak ada masalah kalau makannya. Hanya saja kakinya yang lumpuh. Ingat, jangan dipegang, itulah penyebabnya akan memperkeruh keadaan. Jadi cukup dibiarkan saja, dikasih makan, kasih obat, kasih makan, kasih obat, insya Allah dia akan sembuh sendiri. Jadi itulah tips dari saya bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan anakan burung murai batu yang lumpuh. Untuk burung yang lain gimana? Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Trik yang sudah saya berikan untuk di burung murai batu ini, saya belum mencoba untuk burung yang lainnya, tapi kalau untuk burung murai batu sudah berkali-kali, insya Allah aman, tidak ada masalah apa-apa. Demikian trik dari saya, semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih.